Terima kasih masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Kaiser alias DK. Saya masih berbincang hangat dengan Pak Marwarar dan juga Prof. Jamin. Dan sekarang saya mau masuk ke soal satu hal Pak Marwarar yang baru pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, memberikan amnesti, abolisi. Ada beberapa kasus ya kalau Anda ikutin dari Tom Lembong, Hasto dan juga Dirut apa ASPD ya, ASPD ya. Gimana Bapak lihatin? ASDP. Ya, kalau saya kira memang ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di sini. Pertama, yaitu itu adalah wewenang presiden, ya kan? Dia berhak menurut konstitusi. Tapi mungkin perlu ada suatu pertimbangan tentang timing. Karena timing di dalam kerangka menjaga apa yang disebutkan pembagian kekuasaan negara dan suatu kondisi apa masing-masing ada terpisah satu sama lain meskipun ada check and balance melalui tadi kewenangan presiden itu. Dalam arti kalau misalnya kita mengatakan abolisi, kapan abolisi? Kapan amnesti dan lain sebagainya, itu membutuhkan timing. Yaitu biasanya itu kalau dia abolisi tentu sebelum masuk ke peradilan prosesnya kan, atau sebelum dilakukan penuntutan terakhir sebelum diputus hakim. Tetapi ini barangkali ada yang saling saya kurang tahu itu. Tentu saja ini menjadi masalah yang harus diberikan oleh Menteri Kehakiman tentunya terhadap Bapak Presiden kan. Tetapi kalau substansi it's okay. Nah, yang kedua barangkali juga dalam beberapa kasus yang menyangkut apa yang dikatakan ini BUMN dan juga sebagai PT, di mana langkah-langkah mengambil keputusan kebijakan itu di dalam melakukan katakanlah investasi, ada hal yang selama ini agak jaranglah dipergunakan. Tetapi kalau di dalam hukum bisnis di Amerika dan di negara maju itu menjadi suatu pertimbangan yang tidak dimasuki oleh masalah-masalah hukum, misalnya apa yang dikatakan business judgment rule. Jadi kalau misalnya dia sebagai pimpinan perusahaan yang merupakan suatu badan usaha yang mencari untung, tidak selalu dia akan beruntung dalam keputusan itu, bisa rugi. Namanya saja investasi bisnis, tidak ada jaminannya untung. Tetapi karena kriteria BUMN itu yang ada modal dari pemerintah masuk di sana, maka dikatakan dia merupakan bagian dari keuangan negara. Kalau rugi berarti dianggap korupsi. Dianggap kerugian negara, sehingga tanpa mempertimbangkan business judgment, penilaian yang harus diberikan diskresi kepada pimpinan itu. Setuju. Maka itu kalau diabaikan agak sulit. Satu hal yang pernah kita lihat itu, yaitu ketika Pertamina waktu itu menanam modal di Australia untuk ada satu konsorsium lah bahwa minyak di bawah tanah akan disedot, jumlahnya sekian, di uplifting. Tetapi kan bisa hilang itu jumlah minyak di dalam itu karena misalnya goncangan bumi, ya kan? Dia menjadi turun, sehingga dia tidak beruntung, rugi. Kemudian pimpinan perusahaan Pertamina itu dihukum. Dianggap korup. Dianggap korup karena merugikan. Tidak semua yang merugikan negara. Merugikan negara karena dia BUMN kan. Dia keuangan negara, karena modalnya APBN. Itu dari APBN. Tetapi keputusan kebijakan ya sama dengan kita. Tadi tiba-tiba saya bikin misalnya es krim banyak, tiba-tiba hujan nggak laku, itu rugi juga kan. Itu bisnis judgment saya tidak bisa meramalkan cuaca kan. Sama dengan goncangan bumi begitu. Betul. Itulah barangkali yang dilihat oleh Bapak Presiden, dan saya setuju itu bahwa pimpinan ASDP mengambil kebijakan itu dia tentu mempertimbangkan berdasarkan hitungan-hitungan bisnis. Aspek bisnisnya ya. Lama-lama kalau begitu ndak ada orang mau jadi direksi BUMN. Iya kan? Karena nanti kena kasus semua. Prof, bagaimana Anda lihat soal abolisi, amnesti dan lain-lainnya? Kalau kita lihat sepanjang tahun ini kan ada kasus Tom Lembong, Hasto dan juga mantan Dirut ASDP, Prof. Ya, saya kira ini presiden yang luar biasa ya. Dalam arti presiden sebelumnya kan paling dia memberikan amnesti ya pada pengampun. Amnesti itu biasa itu diberikan ya. Terkait dengan pengurangan hukuman maupun terkait dengan kejahatan politik. Ya, itu biasanya diberikan kepada amnesti kepada orang-orang tertentu ya. Tapi dalam konteks
kasus yang menjadi viral ada karena ini kasus tipikor, ya, tindak pidana korupsi begitu. Tapi bernuansa politik. Nah ini justru menjadi secara substansi, secara prosedural prosesnya benar, tetapi menjadikan orang itu tersangka karena dipengaruhi faktor politik. Itulah kira-kira yang menurut Presiden harus diselesaikan dengan jalur politik juga. Begitu. Nah akhirnya dikeluarkanlah amnesti dan juga abolisi. Itu terkait dengan intervensi nggak, Prof? Saya kira tadi sudah Pak Muar mengatakan itu kan hak prerogatif ya. Jadi memang difasilitasi oleh konstitusi begitu. Konstitusi kan memang memberikan. Coba masalah timing tadi saya setuju. Nah terkait ini saya merasa Presiden ini sudah mengerti dan memahami kalau sebenarnya proses peradilan itu ada yang nggak benar begitu ya. Kalau dia beranggapan proses peradilannya benar, buat apa dia mengeluarkan itu begitu? Justru dia ingin menyelamatkan orang ini dari proses peradilan yang nggak benar. Itulah yang mau diselamatkan begitu. Dan juga keinginan masyarakat terhadap itu gitu. Dan jadi menurut saya Presiden ini sebenarnya dalam waktu orang yang tepat dalam masa waktu yang tepat gitu loh. Nah, tapi kalau dalam masa waktu proses peradilan kita benar, proses peradilan kita yang transparan dan jujur, saya kira nggak perlu ada presiden yang royal mengeluarkan amnesti, gerasi dan abolisi dan juga rehabilitasi begitu. Dan terkait dengan rehabilitasi, ini juga kepada Ibu Ira ya, SDP, Direktur SDP, itu memang benar-benar suatu hal yang baik menurut saya. Karena apa? Karena korporasi BUMN ini, BUMN ataupun anak BUMN atau cucu BUMN itu harusnya diberi keleluasaan dalam pengelolaan ya, kecuali kalau mereka ada suap, ada gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangan. Tapi kalau dalam konteks business judgment rule ya itu diperbolehkan gitu. Namanya bisnis kan bisa saja rugi begitu ya. Jadi nggak selamanya BUMN itu dipaksa harus untung. Kalau rugi tipikor kan sulit nanti bersaing dengan pihak swasta kalau begitu. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo menurut saya ini presiden yang mengeluarkan pada waktunya dalam situasi yang seperti ini memang cocok ya. Tapi kalau situasi normal, sistem peradilan kita bagus, ya harus beda lagi ya situasinya. Ya, jangan juga kan tiap saat ada kasus presiden harus turun tangan lah. Makanya dari hulu ke hilir harus dibenerin. Oke, Pak Marwarar, saya lompat ke MK. Kan presidensial threshold dihapuskan. Nah, ini terobosan atau sudah sembuh masuk anginnya atau gimana? Ya, saya kira memang di masa lalu kelihatan masih kokoh gitu atau kekeh gitu, dianggap bahwa presidential threshold itu merupakan suatu hal yang menguatkan apa yang dikatakan sistem presidensil dengan tidak terlalu banyak gangguan begitu. Tetapi memang ketika pemilihan presiden dan pemilihan legislatif ditetapkan secara serentak, di mana presidensial threshold itu tidak bisa lagi kita katakan akan menetapkan suatu batasan tertentu untuk pemilu berikutnya, maka memang menjadi tidak lagi relevan itu. Dan yang kedua mungkin kalau di dalam pertimbangan pertimbangan MK terakhir ini, meskipun di pertimbangan sebelumnya dikatakan bahwa awalnya dikatakan itu merupakan open legal policy ketika di dalam pasal 6, pasal 7 tidak ditentukan threshold, tetapi dianggap diserahkan kepada pembuat undang-undang. Tetapi kemudian yang terakhir ini tentu sudah serentak atau juga merupakan faktor yang dianggap menghambat suatu pasangan calon yang merupakan idealisme daripada pemilih, maka dikatakan itu bertentangan dengan semangat konstitusi. Seperti yang ditentukan itu tidak ditentukan di situ threshold. Kalau saya sih melihat terlepas daripada kesulitan nanti kalau pasangan calon terlalu banyak,
ya memang tidak ada dasarnya lagi untuk menetapkan threshold itu kalau kita lihat bahwa pemilihan itu dilakukan serentak kan. Ya, ukuran yang mana kita pakai, sama-sama. Jadi dia harus ada dulu kursi 20% atau suara nasional 25% sebagai ukuran. Ukurannya adalah hasil pemilu ini. Tapi karena serentak, yang mana mau dipakai kan? Itu dari sudut situ. Tetapi tentu saja bisa dikarang bahwa dipakai pemilu yang lalu. Itu yang menjadi persoalan besar. Tetapi kalau argumen yang diajukan para pemohon itu, yaitu generasi baru, pemilih baru yang baru mencapai atau memperoleh hak untuk memilih, dikesampingkan haknya dengan hal itu, sehingga dibukalah, diharapkan dibuka. Saya kira tidak ada masalah tentang itu, tetapi dalam pelaksanaan kalau misalnya sampai 20 calon presiden, itu kan bisa berapa partai politik? Tiap partai politik ada. Meskipun dia belum memiliki belum pernah mengikuti pemilu, tetapi bisa ikut pada saat itu kemudian terus mengajukan calon. Kita bayangkan. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya kalau kita lihat apa yang terjadi di Amerika, satu partai itu memang satu, tetapi dia melalui satu mekanisme yang demokratis, yaitu calon-calon dari mereka itu disaring dulu di dalam konvensi partai. Saya kira memang harus bisa dicari jalan itu, tetapi saya belum bisa membayangkan nanti kalau misalnya ada 10 pasangan calon yang kemudian gambar kartu pemilunya seperti apa besarnya begitu ya. Nah, itu yang hambatan itu barangkali soal teknis saja. Substansi saya kira saya sependapat aja. Oh, ini penting buat saya karena kan saya rencana nanti